Amin, amin, amin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih untuk Pak Doni, semua pengurus yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Terima kasih untuk sahabat saya WL Kondang ini ya. Di mana-mana saya ketemu terus begitu. Luar biasa. Nah, Saudara, hari ini saya ingin kita membahas satu tema yang saya ambil dari sebuah lagu, yaitu Your Goodness is Running After Me. Kira-kira ada yang tahu lagunya? Your goodness is running after me. Tahu lagunya ya? Kalau kita tutup dalam doa. Karena isinya juga tentang lagu itu. Bukan ya, isinya bukan tentang lagu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menantang diri saya dan saya akan menantang kita semua untuk belajar dari satu teks yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu Mazmur 23. Kita tahu Mazmur 23 bunyinya sederhana sekali. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu Kejadian 1 ya, ayat 1 ya. Bukan ya, Mazmur 23 bunyinya bukan itu. Bunyinya adalah pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Bukan, itu Yohanes 1. Nah, Mazmur 23 itu Mazmur yang sangat terkenal sekali. Berbicara tentang apa kira-kira? Tuhan adalah gembalaku. Jadi enak, khotbah dari teks yang terkenal itu paling enak. Karena kita semua nggak perlu buka Alkitabnya, udah langsung pasti hafal isinya apa begitu. Tapi sekaligus menjadi tantangan. Karena kalau kita sudah merasa tahu, wah saya sudah sering dengar nih, kita merasa nggak perlu lagi belajar dari situ. Makanya ada banyak hal yang sebetulnya terkenal tapi salah. Tapi kita nggak pernah tahu kalau itu salah. Kenapa? Saking terkenalnya, kita nggak perlu kritis terhadap yang kita dengarkan gitu. Lagu anak-anak itu banyak contohnya ya kan. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Berarti bayar atau enggak? Gratis. Jadi kalau bonek nonton pertandingan Persibaya dan Persib Bandung terus pulang nggak bayar, jangan salahkan bonek. Salahkan yang nyiptain lagu tadi ya kan. Makanya kereta api Indonesia nggak pernah maju-maju ya kan gitu. Menanam jagung misalnya gitu kan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Pernah nanam jagung? Yang pernah nanam jagung pasti tahu lagu itu pasti salah. Nanam jagung nggak perlu dalam-dalam. Yang perlu dalam-dalam itu kalau mau menguburkan mayat, baru kita nanamnya dalam-dalam. Kalau jagung dalam-dalam malah nggak bisa, bener ya? Kita seringkali merasa bahwa kalau sesuatu terkenal, kita nggak perlu untuk menyelidikinya lagi. Makanya saya mengundang kita dengan rendah hati, membaca Alkitab kita sekali lagi. Kalau sudah pasti yakin hafal, nggak usah ya membaca. Jadi kita membaca di dalam Mazmur 23, bisa ditampilkan di layar kalau boleh. Mazmur 23, mari kita membaca bersama-sama dari ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-23. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin. Apa yang kita sudah ketahui dari Mazmur ini? Kita tahu Mazmur ini diciptakan oleh Daud karena di ayat satunya ada tulisannya Mazmur Daud. Tetapi saya mungkin akan mengagetkan Bapak Ibu Saudara dan saya perlu minta maaf karena judul LAI menurut saya kurang begitu tepat. LAI memberikan judul apa? Tuhan adalah gembalaku. Jadi seolah-olah dari ayat 1 sampai ayat 6 itu berbicara tentang Tuhan sebagai gembala. Dan untuk itu saya harus beda pendapat dengan penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam naskah asli Alkitab tidak ada judul perikop. Di dalam naskah asli Alkitab bahkan tidak ada pembagian pasal, tidak akan pembagian nomor ayatnya. Jadi pembagian judul-judul semacam itu adalah dari penerjemah, bukan dari penulisnya. Nah, kalau saudara menganggap bahwa semuanya bicara tentang Tuhan sebagai gembala, saudara pasti bingung menafsirkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima bicaranya apa? Begini ya, kita coba lihat sebentar aja ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu saudara bingung, berarti paham. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala itu kayak cawan untuk minum. Coba bayangkan seandainya ini konteksnya adalah penggembalaan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, itu bayangan saudara bagaimana? Dombanya lagi makan, terus serigala dan singa berhadapan-hadapan sama mereka gini. Terus gembalanya ada di tengah-tengah. Setiap kali serigalanya maju, kepalanya dipukul, tak gitu. Maju lagi dikupul, kayak permainan Tamison itu, yang katanya keluar dipukul, Lah tapi ini bunyinya begitu menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lah terus lawannya domba siapa? Serigala bener? Loh, jadi bayangan saudara selama ini kalau baca ayat ini gitu dah. Domba-dombanya makan sementara serigala-serigala berhadapan gitu kan ya. Serigalanya nunggu, habis kamu makan, nanti aku ganti makan ya gitu. Makan yang kenyang ya, Beb, gitu kan ya. Nanti kalau kenyang tambah gemuk, aku tambah suka loh gitu kan. Gambaran saudara gitu. Terus engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara bayangkan ya, bayangkan aja. Kepalanya domba itu ngapain dikasih minyak coba? Masa perlu kepalanya dikasih minyak? Yang lebih parah apa? Pialaku penuh melimpah, cawan minumannya penuh melimpah. Pernah lihat gembala kalau ngasih makan dombanya itu diminumin satu-satu gitu? Enggak. Makanya judulnya itu seharusnya kurang lengkap. Judulnya itu harusnya Tuhan adalah gembala dan raja. Karena di ayat yang kelima nanti saya akan terangkan, sebetulnya konteksnya adalah ada seorang raja. Tuhan sebagai raja, dia merayakan kemenangan dan dia mengundang kita di dalam pesta kemenangannya itu. Makanya kita datang, kepalanya dikasih minyak, hidangannya penuh melimpah, ada musuh yang ditaklukkan di rantai di situ sambil nonton kita bersukaria, dan kepala kita dikasih minyak, piala kita itu penuh dengan melimpah. Jadi di sini sebetulnya bicara tentang Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja. Dan kalau memang benar Mazmur ini berbicara tentang Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja, maka kita bisa tahu Daud tidak asal ngomong. Daud itu dulu gembala, lalu dia jadi raja. Bahkan urutannya pun jelas ya, gembala 1-4, raja ayat 5. Jadi bukan raja dulu baru gembala, enggak. Jadi ini sebetulnya menggambarkan pengalaman Daud sendiri bersama dengan Tuhan. Dia dulu gembala, dia tahu bagaimana menjadi gembala, makanya dia bisa menghargai ketika dia jadi domba dan Tuhan jadi gembalanya. Daud dulu pernah jadi rakyat, lalu dia jadi raja, makanya dia bisa paham dua-duanya. Saudara, kadangkala orang itu asal ngomong, tapi nggak pernah bisa memahami kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah berada di dalam posisi kita. Saudara, kalau misalnya saya tanya ya, saudara itu miskin gitu kan ya, sedang bergumul terus dengan masalah finansial terus gitu. Pokoknya saudara tuh tiap kali kalender dilihat digitnya mulai nambah begitu kan ya. Digitnya sudah mulai 2, udah mulai deg-degan gitu. Wah, tengah minggu, tengah bulan ini kan ya. Mulai digit 2 itu digit pertamanya berubah angka 2, wah tambah deg-degan lagi gitu kan ya. Tiap kali bunyi telepon tuh mesti ditagih hutang. Wah. Lalu saudara yang biasanya gitu kan ya, yang biasanya kalau sudah dengerin pulsa listrik tit sudah mulai deg-degan gitu. Pernah dengar bunyi pulsa listrik habis nggak? Saudara tahu rahasianya kenapa orang-orang kaya itu awet muda? Karena nggak pernah dengar bunyi pulsa listrik. Tidurnya tenang nih. Ya, kalau saudara itu masih merasakan begitu takut dengan pulsa listrik, kalau saudara itu pegang pasta gigi gitu kan ya, mindsetnya dari bawah gitu kan ya, kemudian digiling-giling gitu, yang zaman dulu bener ya, yang zaman dulu pasta giginya dari seng itu kan ya, dari logam gitu, saudara mesti pencetnya dari bawah dulu. Kalau saudara pencetnya dari tengah, pasti orang kaya atau orang miskin yang sok kaya. Jadi bukan bos tapi hidup boros. Pasti yang miskin ngerti maksud saya. Mindsetnya dari bawah gini kan ya. Setelah habis dipencet-pencet nggak bisa digigit-gigit, bener ya. Digigit-gigit terus gitu kan ya sampai keluar gitu kan, sampai terakhir diginiin ya. Terus dipukul-pukul ya terakhirnya gitu kan ya. Setelah itu apa? Dibuka lagi, dilurusin gitu, digunting ya. Digunting terus dibuka begini ya. Dibuka begini terus dipakai. Setelah dipakai dia bingung, nih dipakai untuk apa ya, nanti kotor gitu kan ya. Dikasih air, disimpan di gelas gitu. Supaya besoknya sikat giginya tinggal kumur-kumur sambil jejak gigi nih ya. Terus nanti kalau sudah nggak ada lagi rasanya Pepsodennya apa yang lainnya gitu, nggak ada rasanya lagi saudara, lalu pergi keluar rumah apa, nyari batu bata ya.
Yang merah, terus dipukulin, dihalusin. Setelah dihalusin, digosokin di gigi. Yang bisa tertawa pasti nggak mungkin dulu kaya. Nggak mungkin, jangan ngaku kaya, nggak mungkin. Itu joke ekonomi lemah soalnya. Saya paham itu, ya kan? Karena saya dulu juga begitu. Nah, dengerin baik-baik. Seandainya saudara itu miskin, lalu saudara diberi kesempatan untuk milih konselor. Gratis nih. Konselornya 3, hanya boleh pilih 1. Konselor pertama adalah orang yang dari lahir kaya sampai mati ketemu saudara itu juga kaya dia Mas Yan. Nggak pernah miskin. Konselor yang kedua, dia itu miskin terus dari lahir sampai ketemu saudara juga miskin. Yang ketiga, dulu pernah miskin, setelah itu dia jadi kaya. Saudara kalau disuruh milih 1 konselor saja, saudara pilih yang mana? Ya, aneh ya, semua pilih yang ketiga. Kenapa? Kenapa nggak pilih yang pertama? Karena nggak pernah miskin. Mendengar guruan saya aja bingung, ada tak guruan kayak gitu, ya kan? Kenapa? Ya karena nggak pernah susah, nggak pernah susah. Kalau konselor yang kedua, saudara bingung. Saudara ini lagi cari konseling atau saudara daftar jadi anggota persekutuan Kwepang sedunia kan gitu. Tahu ya cerita-cerita silat gitu kan, gerakan pengemis-pengemis namanya Kwepang gitu kan ya gitu. Nah saudara, ketika Daud bicara bahwa Tuhan itu gembala dan Tuhan raja, Daud itu tidak asal ngomong. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena dia pernah jadi gembala dan dia pernah jadi raja. Dan saya benar-benar memahami ini suatu ketika saya diminta tolong untuk bicara kepada seorang anak remaja, anak seorang hamba Tuhan yang papa mamanya mau bercerai. Lalu saya diminta tolong ketemu anaknya dan yang pihak mamahnya gitu. Pertama mamahnya bilang gini, nggak usah repot-repot Pak Yakub. Pak Yakub nggak mungkin bisa ngerti perasaan anak saya. Anak saya ini Pak nggak punya figur papa. Papanya itu sibuk pelayanan terus nggak pernah ngurusin dia. Kalau ngomong kasar kepada dia Pak Yakub nggak akan bisa ngerti anak saya. Percuma Pak, nggak usah ngomong. Oh gitu. Terus saya cerita masa lalu saya dari keluarga broken home, papa mama saya itu tidak harmonis, kelihatan sekali. Kenapa? Karena saya tinggal bersama mama kandung saya, bersama ibu tiri saya bertahun-tahun. Papa saya pengangguran, papa saya itu penjudi, beberapa kali masuk penjara, bolak-balik residivis. Papa saya terkenal namanya sudah buruk di situ. Papa saya kalau ngomong kepada saya, saudara, mau tahu salah satunya dia pernah ngomong begini, lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu, gitu. Gara-gara saya dititipi uang kas kelas, papa saya minta pinjem untuk judi. Saya nggak mau diomongin gitu. Setelah saya cerita, langsung istri hamba Tuhan ini langsung tanya gini, kalau gitu Pak Yakub secepatnya ya ketemu anak saya. Kenapa sih? Dia langsung berubah, pertama nggak mau, setelah itu mau. Kenapa? Karena saya pernah mengalaminya. Ada kekuatan yang lebih meyakinkan. Walaupun menurut saya, saudara jangan sampai terlalu kaku juga. Nanti kalau saudara dihibur orang lain, saudara tanya, pernah ngalami nggak? Enggak usah banyak ngomong. Pernah ngalami nggak? Enggak usah banyak ngomong. Wah itu paling susah ya, jadi pendeta. Bayangin saudara kecelakaan, patah kakinya didatangi pendeta. Bu, bersyukur ya Bu, ya gitu. Pak pendeta pernah kakinya putus 1? Enggak pernah, jangan ngomong Pak, enggak ngerti saya Pak. Terus akhirnya dia pindah, ya sudah Bu, kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Terus dia pergi ke rumah jemaat lain yang gagal ginjal gitu kan ya. Bu, Pak, sabar ya Pak ya, cuci darah terus, Tuhan tetap menyertai ya. Pak pendeta ginjalnya baik-baik saja. Iya, enggak usah ngomong Pak. Bapak nggak bisa ngerti saya. Bayangkan kalau dia punya 100 jemaat sakit semua. Pendetanya itu nggak bisa apa-apa. Kolesterolnya diambil, darah tingginya ngambil, diabetesnya ngambil, semuanya diambil. Nggak ada orang mau jadi pendeta, ngerti nggak sih? Tidak harus memang tidak harus. Tetapi kalau saudara ketemu orang yang pernah mengalami sendiri, pasti ceritanya berbeda. Dan saya mengundang kita untuk belajar dari Daud. Jadi sekarang kita lihat Tuhan sebagai gembala, nanti kita akan lihat Tuhan sebagai raja. Apa artinya Tuhan sebagai gembala? Ini bicara tentang apa sih? Banyak orang bicara, wah ini bicara tentang kemakmuran. Bicara tentang kelimpahan gitu. Salah sih, bukan. Oh ini bicara tentang kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Salah, benar-benar salah. Coba kita baca ayatnya ya. Ayat 1 dan ayat yang ke-3a. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kan diterangkan takkan kekurangannya ini apa? Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia
menyegarkan jiwaku. Tuhan sebagai gembala itu bicara satu, kepuasan di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan kepuasan di dalam Tuhan? Coba ya renungkan ayatnya baik-baik, ini sederhana sekali. Kalau domba ketemu padang rumput yang hijau, yang dilakukan domba apa? Tepat sekali. Domba ketemu padang rumput yang hijau, yang dilakukan pasti makan. Tapi domba-domba di sini melakukan apa? Berbaring loh. Terus, domba kalau ketemu air yang tenang. Nah, ini saya perlu terangkan dulu maksudnya air yang tenang ini apa. Karena kita berpikir, airnya tenang, nggak goyang sama sekali. Iya, wah itu kalau nggak tandon comberan. Enggak gitu sih. Bahasa Ibrani yang dipakai di sini, air yang tenang itu maksudnya adalah air yang mengalirnya tenang. Jadi ngalirnya tenang karena kata Ibrani di sini seringkali dikontraskan dengan ombak laut yang bergelora, ombak laut yang bergelora. Nah, ini tuh ada airnya tapi tenang. Berarti ini bicara tentang apa? Bicara tentang wadi, sumber mata air. Jadi ada mata air gitu yang keluarnya pelan gitu, membentuk sebuah sungai yang kecil, bukan sungai yang besar. Kalau sungai yang besar ada di situ dimakan buaya lah, pasti tenggelamlah domba-domba di situ. Jadi sungainya itu tidak terlalu dalam, airnya tenang, dan kalau domba ketemu air yang dilakukan domba apa? Minum. Apakah domba di sini minum? Enggak loh. Enggak. Ketemu padang rumput hijau dia enggak makan. Dia berbaring. Ya tentu saja sebelumnya makan, benar. Tetapi bukan itu yang disorot oleh Daud di sini. Jadi kalau saudara selama ini berpikir Tuhan adalah gembala kita, berarti kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, berarti hidup kita makmur berkelimpahan, saudara salah memahami Tuhan. Karena yang ditekankan bukan itu, yang ditekankan itu adalah begini loh. Kita ini puas di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita itu puas di dalam Tuhan sampai pada satu titik berkat Tuhan itu tidak berarti apa-apa untuk kita. Padang rumput hijau loh, nggak berarti apa-apa, cuma itu untuk berbaring aja kok. Karena bagi kita yang paling penting itu bukan padang rumput hijaunya, yang penting bukan airnya itu, tetapi karena kita bersama dengan gembalanya. Kita seringkali sebagai orang Kristen ya, susah puas bersama dengan Tuhan. Kita lebih mudah puas dengan berkat-berkat Tuhan daripada dengan Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan seringkali menjadi berhala yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Kita seringkali merasa lebih tenang kalau memiliki berkat Tuhan daripada kalau memiliki Tuhan. Nggak percaya? Bayangkan saudara sedang bingung masa depan. Terus saya kasih dua opsi. Saya kirimin saudara ayat Alkitab setiap hari sampai saudara tua dan mati. Saya kasih ayat Alkitab terus. Kasih ayat Alkitab. Yang kedua, saya kasih kartu kredit saya. Terserah butuh kapanpun boleh digesek. Sampai saudara tua dan mati. Saudara lebih tenang mana? Jujur. Lebih tenang mana? Ayo, lebih tenang tiap hari dikasih ayat. Atau langsung dikasih kartu kredit sekali. Dipakai seumur hidup. Kita kadang-kala ya, mengukur kita tenang atau tidak tenang. Itu berdasarkan duit kita. Berarti kita itu menentukan ketenangan kita itu berdasarkan berkat Tuhan, bukan Tuhan. Kalau sampai harta kita berkurang dan ketenangan kita ikut berkurang, berarti selama ini yang menentukan ketenangan kita siapa? Kita juga kadangkala mendefinisikan siapa kita, itu juga berdasarkan berkat Tuhan. Tidak selalu kekayaan. Tapi misalnya pencapaian-pencapaian, wah yang kita ngomongnya kan, saudara puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya berhasil begini, wah ceritanya sih oleh kemurahan Tuhan gitu kan ya, Tuhan yang memberi. Tapi lama-lama siapa saudara ditentukan oleh your achievements. Banyak orang yang kayak begitu. Saya pernah ketemu, saya satu kali khotbah, lalu ada seorang yang tua, umurnya 70-an, datang begini, Musa bisa ngobrol-ngobrol nggak setelah kebaktian? Musa itu pendeta. Saya bilang, oh ya, boleh gitu. Lalu ketemulah dengan saya. Saudara tahu kata pertama yang diucapkan orang ini apa? Dia bilang gini, Musa kenal siapa saya? Aneh nggak sih? Jadi pertemuan pertama, dia yang ngajak ngomong gitu kan ya. Setelah ketemu dia gini, Musa kenal siapa saya? Terus saya bilang, oh maaf Pak, saya tidak kenal gitu. Dia keluarin kartu nama. Ini Pak kartu nama saya. Bapak simpen ya, jangan sampai lupa. Saya lihat, tetap nggak kenal siapa dia. Terus dia tanya gini, Musa tahu nggak pelayanan A? Oh ya saya pernah dengar Pak, itu yang mendirikan saya.
Oh iya Pak, bagus. Saya bilang gitu. Musa tahu pelayanan B, pernah dengar sih dari teman. Nah itu namanya yang kasih saya Pak. Dan dia sebutkan pelayanan-pelayanan yang lain. Yang saya nggak tahu. Cuma pertama aja yang saya tahu. Yang kedua saya pernah dengar. Setelah itu saya nggak kenal apapun pelayanan yang dia sebutkan. Lalu setelah itu dia bilang gini, Musa, kalau butuh saya bantu untuk pelayanan apa segala macam, hubungi saya ya. Itu ada nomor di situ. Saya langsung kaget. Kenapa? Bayangkan ya kalau saudara kenalan dengan orang, saudara mau memperkenalkan apa coba? Selain nama, saudara mau kenal orang lain itu, saudara ingin orang lain kenal saudara sebagai apa? Pernah nggak mikir gitu sih? Ketemu orang baru, memperkenalkan nama, terus apa yang saudara ingin orang lain kenal dari saudara? Pertama yang saudara mau kenal orang itu apa? Selain nama. Kalau perusahaanmu ini itu, berarti mungkin selama ini identitasmu ditentukan oleh perusahaanmu. Kalau menyebut jabatan, ya mungkin itu. Misalnya kalau saya kenalan dengan orang gitu, saya ngomongnya gitu, oh saya ini gembala senior dari gereja REK gitu kan ya. Ada di Surabaya 4, di Batam 1, punya sekolah di pedalaman dan sebagainya. Maka saudara tahu apa yang saya banggakan dalam hidup saya. Kalau saya melakukan itu. Tapi saya nggak melakukan itu sih. Tapi pertanyaannya adalah, saudara itu seringkali menjadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan. Kepuasan saudara itu ada pada berkat Tuhan, bukan pada Tuhan. Dan seorang yang bernama John Piper, dia mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa sekali, saudara. Kalimatnya bunyinya begini. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih artinya selamat Natal dan Tahun Baru, Sinyen Kuala Sang Ticuvuni ya. Artinya bukan itu. Jadi artinya begini saudara. Allah itu paling dimuliakan di dalam kita kalau kita paling dipuaskan di dalam Dia. Seolah-olah kita mau ngomong begini, Christ is enough. Kristus cukup bagiku. Aku tidak punya yang lain, tapi Kristus cukup bagiku. Bukan berarti memiliki yang lain salah, enggak. Saudara punya duit banyak, baguslah. Supaya berdampak lebih banyak, ya kan. Income-nya banyak, impact-nya banyak, kan begitu. Tapi kalau enggak ada income kan tetap utuh sih kita. Kalau enggak ada jabatan kan tetap utuh sih. Saya menyaksikan beberapa hamba Tuhan kalau sudah mulai pensiun. Wah, sensitif banget. Tersinggung banget. Dikit-dikit tersinggung, merasa enggak pakai, merasa ini, merasa itu. Wow, berarti selama ini identitas hamba-hamba Tuhan itu ditentukan oleh apa? Oleh pelayanannya dia, oleh popularitasnya dia. Dan saya nggak mau begitu. Karena yang menentukan keberhargaan saya bukan semuanya itu. Saya pernah melihat hamba Tuhan rekan yang saya nggak kenal sih. Cuma dia hamba Tuhan, teman saya nunjuin gitu kan. Tahu di medsosnya ditulis apa? Jadwal khotbah luar negeri tahun depan. Coba saudara pikir ya. Yang tanya dia itu loh siapa? Kok sampai dia kasih tahu? Nggak ada orang tanya jadwalmu di luar negeri itu kapan saja. Dan nggak ada orang peduli kamu mau khotbah di mana. Beberapa rekan hamba Tuhan saya ya, yang saya lihat ya, bukan di gerejanya, di tempat lain. Jadi dia diundang di gereja yang kecil gitu. Lalu dia bikinin sendiri brosur untuk dirinya sendiri, taruh di medsos. Tolong merapat ya yang ada di sini, tolong ya merapat yang ada di sini. Yang bener aja. Kalau kamu nggak di-tag, ngapain kamu bikin sendiri pengumuman? Tujuannya apa coba? Kalau saya, gerejanya sebesar apapun, ngundang saya. Pernah, gereja gede ngundang saya. Di medsosnya saya nggak di-tag. Ya saya biarin. Begitu saya di-tag, saya repost di medsos saya. Gereja sekecil apapun tetap saya repost. Karena saya menjaga hati saya gitu. Saya nggak mau membuat diri saya berharga hanya gara-gara saya diundang di berbagai macam negara. Dan in fact memang begitu. Tapi saya nggak peduli, di mana-mana saya selalu ngomong, khotbah di California dan di Kalijudan bagi saya sama aja. Saya udah berapa kali diundang di New Jersey, gereja Korea, di California. Saya datang Jumat siang, Senin pagi langsung balik. Sampai pengusaha yang kaya raya aja kaget gitu. Kita aja pengusaha nggak segitunya Pak, datang Jumat, Senin pulang. Gitu. Terus saya jawab, ya memang saya datang untuk khotbah. Sama seperti saya datang pergi ke Wonogiri, saya pergi ke Sidoarjo, Lumajang, nothing special. Saya diundang di TV nasional, bagi saya nothing special. Biasa aja. Karena saya tidak mau kepuasan saya ditentukan oleh berkat Tuhan. Kepuasan saya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu Tuhan sebagai gembala gitu tuh konsepnya yang pertama. Yang kedua, ini ada 12 konsep ya.
Cuma yang 10 saya belum ketemu. Jadi kita cuma 2 aja ya. Yang kedua, saudara, Tuhan sebagai gembala itu bukan cuma bicara tentang kepuasan di dalam Dia, tetapi yang kedua adalah pimpinannya yang tidak pernah salah. Pimpinannya yang tidak pernah salah. Saya bacakan ayat 3b dan ayat 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara senang banget. Wah, jalannya benar ya. Wah, pasti langsung ketemu padang rumput hijau. Enggak loh. Ayat 4-nya Pak. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Wih, semuanya lurus, lempeng, semuanya wah lancar-lancar jaya gitu, seperti nama bis gitu kan. Semuanya lancar. Wah, berarti Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Enggak loh. Kadang Tuhan menuntun di jalan yang benar itu berarti kita harus melewati lembah kekelaman. Dan saudara perlu tahu konteks penggembalaan kuno dulu. Jadi penggembalaan kuno dulu beda dengan kita ya. Kalau kita menggembalakan, yang pernah tinggal di kampung pasti ngerti lah. Yang pernah naik kerbau seperti saya siapa? Yang kalau musim hujan paling seneng gitu karena bisa naik kerbau, mainan sama kambing gitu kan ya. Ya, nggak pernah ya? Hah? Luar biasa ya. Saya kelihatannya yang paling miskin ya di sini ya. Itulah saya bantu teman saya, teman kampung, angon wedus begitu kan ya. Saya tahu sih. Tapi bukan itu konteksnya. Kalau kita menggembalakan domba itu cuma di kampung sebelah. Zaman dulu enggak. Kalau menggembalakan domba itu seringkali harus keluar kota. Karena mereka itu kan banyak padang gurunnya daripada padang rumputnya. Jadi mereka harus membawa kambing dombanya itu berbulan-bulan kadangkala. Banyak gembala menjadi satu kawanan dengan ribuan domba sekaligus. Nah, mereka mencari jalan yang benar. Maksudnya apa sih jalan yang benar? Maksudnya begini, saudara. Kadangkala memang harus lewat jalan itu untuk mendapatkan air yang tenang, untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Memang harus lewat jalan ini, tapi jalannya berbahaya. Ya enggak apa-apa, yang penting jalannya benar. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan jalan lempeng. Tuhan menjanjikan jalan yang benar, bukan jalan yang lempeng. Dalam pelayanan saya nggak pernah lempeng. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah lempeng gitu, nggak pernah. Selalu bingung, bergumul dengan defisit keuangan. Oh, bayangkan aja, tiap bulan gereja kami itu membiayai belasan misionaris. Tiap bulan untuk misionarisnya saja paling sedikit 50 juta. Gereja saya bukan gereja yang gede lagi. Belum biaya-biaya yang lain, kami membangun sekolah di pedalaman dan sebagainya. Tapi saya selalu memberitahu jemaat saya, kita ini nggak pernah lempeng keuangannya, bukan berarti kita salah jalan. Justru ini yang benar. Justru kalau gereja saldonya itu luar biasa, uangnya nggak ada nomor seri. Saudara perlu tanya, diapain itu berkat Tuhannya? Iya kan, benar nggak sih? Loh, gereja itu masuk bank sih? Bukan toh. Masuk gereja itu muterkan duit supaya balik terus sih? Yang benar aja, yang enggak lah. Gereja ada untuk melayani dunia. Makanya kalau uang gereja tuh numpuk nggak pernah dipakai-pakai, Tuhan sampai bingung. Ini gereja apa bank? Hati-hati, ya kan? Saya melihat ya perjalanan iman saya, perjalanan kehidupan saya, perjalanan pelayanan saya nggak pernah lempeng. Tetapi saya memperhatikan selalu dibuat Tuhan benar, saudara. Tuhan pimpinnya benar, tapi berada di dalam bahaya gitu loh. Memang harus lewat jalan itu. Makanya kalau saya bilang begini, dengerin kalimat saya baik-baik ya. Ini prinsip hidup saya. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Yesus Gembala Agung kita, lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman untuk kita. Setuju? Jadi bukan masalah jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting itu dengan siapa kita berjalan. Kalau saudara ada di padang rumput hijau tanpa Kristus, saudara mati kok. Di situ ada banyak binatang buas di situ. Saudara ada di air yang tenang tapi tanpa Kristus, saudara hanyut mati pasti di situ.
Justru ketika saudara ada di lembah kekelaman, tapi saudara bersama dengan Kristus, gembala agung yang memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya, kita akan aman-aman saja. Wong nyawanya saja dikasih kok untuk kita. Kita akan aman bersama dengan dia sampai pada akhirnya. Nggak ada satupun yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Kristus. Benar nggak? Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu janjinya gembala agung kita. Makanya jangan mengeluh ketika saudara berada dalam situasi yang sulit. Lalu bertanya, Tuhan, ikut engkau kok susah terus. Loh memangnya Tuhan pernah janji kalau ikut dia nggak susah? Ada orang Kristen protes gini, Pak, saya ikut Tuhan kok nggak kaya-kaya ya Pak ya? Saya mau protes sama Tuhan. Saya jawab gini, gak salah tak kamu protesnya sama Tuhan. Tuhan loh nggak pernah janji kamu kaya raya. Lo katanya pendeta-pendeta itu kaya raya. Ya kamu cari pendetanya, protes sama mereka. Kok protesnya sama Tuhan? Ada ayatnya, ikut Tuhan pasti kaya. Nggak ada, sungguh nggak ada. Kecuali kalau saudara menyalah tafsirkan ayat-ayat itu. Wong Yesus saja loh, bayar bait Allah nggak bisa. Saudara nggak sungkan dah? Paulus saja berkata, sering kelaparan, sering nggak punya pakaian gitu kan ya. Paulus kurang apa coba? Kalau saudara bilang, wah ini miskin pasti kurang iman. Paulus imannya melebihi pendeta-pendeta itu tetap miskin kok. Para rasul loh yang kaya raya siapa? Gak ada. Kalau saudara belajar sejarah gereja di awal-awal abad kedua, abad ketiga, sebelum kekristenan dijadikan agama resmi, hampir semua pemimpin gereja itu orang yang susah. Dianiaya, bahkan di Ibrani 10 dikatakan engkau merelakan hartamu dirampas karena imanmu. Loh karena iman. Jangan sampai saudara bilang, wah hartamu dirampas karena kamu kurang beriman. Loh bagaimana sih ayatnya bilangnya kamu dirampas karena iman kok. Justru kadang-kala kita kehilangan sesuatu karena kita beriman. Benar gak sih? Bagaimana orang bisa mengatakan dengan iman kita punya semuanya? Yang benar aja. Orang Kristen sering salah nafsirkan ayat Alkitab soalnya. Mintalah maka akan diberi. Wah, ketok pintu dibukakan. Wah, cari kamu mendapat. Langsung gini, minta apa saja, minta villa, minta apa saja, pasti dikasih. Ngawur aja, baca ayat selanjutnya. Bukan begitu Bambang. Kalau kita baca Matius 7, itu mintalah akan diberi itu ayat 78. Tapi ayat 9-10-nya bilangnya apa? Mana ada seorang anak yang minta roti dikasih batu oleh ayahnya. Yang minta ikan dikasih ular. Mana ada, yang enggak ada lah. Karena roti itu makanan pokok. Ikan itu lauk pokok. Jadi kalau itu kebutuhan saudara, Tuhan pasti kasih. Kalau saudara minta jungkir balik nggak dikasih, berarti bukan kebutuhan saudara. Ya minta roti nggak mungkin dikasih batu lah. Coba anaknya minta Ferrari, dilempar batu. Kita sering kali nafsirkannya tuh ngawur-ngawuran gitu. Ayat 11-nya bahkan ngomong gini, jadi kalau kamu yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, pasti akan memberikan yang baik. Jadi kalau saudara mintanya tidak baik di mata Tuhan, dikasih nggak sama Tuhan? Ya enggak lah. Loh tapi saya beriman. Sakarepmu. Wong Tuhan bilang nggak baik kok. Justru karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan tidak akan memberi sesuai yang saudara minta. Karena Tuhan tahu itu tidak baik untuk saudara. Jadi Tuhan nggak pernah janji hidup kita itu lempeng-lempeng aja, nggak pernah. Tapi dia janji hidup kita itu benar, ngikuti pimpinannya. Dan jangan takut ya. Ayatnya kan bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita ini cuma jalan. Itu kalau dalam pengembalaan kuno itu modelnya gini loh saudara. Kalau saudara mau menemukan wadi, mata air yang keluar membentuk sungai yang kecil gitu. Saudara tuh biasa menemukannya di mana? Di antara celah-celah bukit. Nggak mungkin ditemukannya di tengah padang gurun. Masih di tengah-tengah celah bukit kebanyakan ada di situ. Makanya ketika masuk lembah kekelaman itu karena bukit-bukitnya itu bayangan-bayangannya gini loh. Sehingga pada waktu lewat bisa jadi ditunggu serigala di situ, ditunggu singa di sana. Tapi jangan khawatir, gembalanya jalan di depan kok. Membawa tongkat dan gak ada kok. Begitu ada musuh dipukul. Bukan seperti gembala di Indonesia, posisinya di belakang. Gembalanya, dombanya jalan gitu, hus. Ada yang sesat dia cari gitu kan, hus. Enggak. Di sana itu pokoknya gembalanya jalan di depan untuk mengetes dulu apakah aman atau tidak aman. Dan ini mengajarkan kepada kita begini saudara ya, mengajarkan hal yang penting. Walaupun saudara sekarang sedang terseok-seok berjalan,
Ingatlah, jalan yang saudara jalani sudah dijalani lebih dulu oleh Kristus. Saya suka satu lagu yang dikarang oleh worship leader terkenal bernama Don Moen. Bukan Don Moon ya, Don Moen bacanya. Karena dia bukan anaknya Presiden Soeharto. Dia bukan orang Indonesia. Nah, ada satu lagunya dia bilang begini. Kita ini berdiri di tempat dulu dia berdiri. Kita berjalan di tempat dia dulu berjalan. Sebelum saudara belajar merangkak, Tuhan sudah berlari jauh ke depan, menyiapkan jalannya untuk saudara dan saya. Sekarang masih merangkak, nggak apa-apa, jalannya aman kok. Yang percaya katakan amin. Tapi ya susah memang, nggak apa-apa susah. Tapi disertai Tuhan gitu kan ya. Itu jangan ngeluh terus. Ada orang Kristen ngeluh, Pak, hidup jadi anak Tuhan susah terus ya Pak. Maksudnya apa? Ini loh Pak, iblis mengganggu saya terus gitu. Ya jelaslah kamu diganggu, wong kamu anak Tuhan. Kalau kamu diajak main, kamu anaknya setan, ya kan? Ya memang begitulah. Oh jadi anak-anak Tuhan kok minta nggak diganggu sama setan, minta diajak mainan ya. Bagaimana sih ceritanya? Begitu saudara jadi anak Tuhan, ya pasti akan diganggu, hidupnya dibuat sengsara, dicobai terus-menerus dan seterusnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita ingat ya, bukan jalan seperti apa yang kita lalui, tapi dengan siapa kita berjalan. Amin. 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 Jadi bicara tentang Tuhan sebagai gembala, kita bicara tentang dua hal. Kepuasan di dalam Dia, dan yang kedua adalah pimpinannya yang tidak pernah salah dalam hidup kita. Sekarang kita pindah Tuhan sebagai Raja. Apa artinya Tuhan sebagai Raja? Tuhan sebagai Raja itu artinya adalah Tuhan menyediakan perayaan kemenangan untuk kita. Tuhan menyediakan perayaan kemenangan. Kita baca ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow. Ini sekali lagi bukan gambaran penggembalaan, ini gambaran peperangan kuno. Jadi saya cerita sejarah sedikit ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa paham. Saya tahu ini karena dari hasil penemuan arkeologis, baik berupa relief, barang-barang, maupun tulisan-tulisan sejarah kuno. Jadi orang-orang dulu pada waktu menang, let's say negara A mengalahkan negara B. Pada waktu mengalahkan negara B, kadangkala raja dari negara yang dikalahkan itu sengaja dibuat hidup. Pimpinan-pimpinannya, jenderalnya dibuat hidup untuk apa? Untuk diolok-olok. Jadi ditawan gitu, nanti raja yang menang itu akan duduk bersama jenderalnya di kursi kebesaran mereka. Dan seringkali yang terjadi itu adalah begini. Raja dan jenderal yang dikalahkan tuh, tentara-tentara yang dikalahkan, disuruh berlutut di depan kursi. Lalu yang menang meletakkan kakinya di atas kepala orang-orang yang kalah itu. Sementara melihat ke sana, itu ada meja yang gede disiapkan untuk pesta. Dan di sini juga ada meja untuk para pembesar. Di sana ada meja untuk para tentara yang Kylian Mbappe. Ya udah dia jadi teman rekan satu tim lagi gitu. It's part of the game. Cuma saya perlu menerangkan ini supaya saudara itu bisa memahami maknanya. Jadi ini bicara tentang pesta perjamuan kemenangan. Makanya yang datang dikasih minyak, diurapi. Karena kalau saudara mau ke pesta itu harus pakai minyak. Minyaknya tuh wangi gitu. Tapi wanginya bukan seperti yang kita mau ya. Kalau saudara pernah pergi ke Timur Tengah, saudara itu definisinya wangi itu beda. Nggak usah Timur Tengah lah. Kita loh kadangkala ngomong parfum ini bagus atau enggak, itu bisa beda. Saya kasih tahu rahasianya ya. Parfum yang mahal tuh gini. Jarak 1 meter saudara nggak bisa cium baunya. Begitu orangnya lewat baru saudara cium baunya. Itu parfumnya pasti mahal. Jadi wanginya jelas tapi tidak vulgar gitu. Setelah lewat baru baunya ada. Wah, lembut banget baunya. Kalau sampai saudara ngomong jarak 2 meter bisa bau, itu parfumnya tidak mahal. Tidak mahal parfumnya. Tapi kalau orangnya belum ada, baunya sudah saudara cium, itu pasti bukan parfum, pewangi ruangan. Orangnya lupa dia pakai pewangi ruangan. Makanya orangnya belum ada, baunya udah masuk di dalam ruangan. Saya sudah belajar gitu, parfum-parfum mahal sampai murah saya tahu. Kenapa? Ya karena saya ulang tahun dikasih jemaat atau dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu. Jadi saya semprot-semprot, saya ngerti, oh bedanya ini, begitu.
Makanya perlu diurapi kepalanya dengan minyak. Terus semua melimpah makanannya, minumannya melimpah. Saudara, kalau Allah sebagai raja kita, ingatlah bahwa at the end of the war, kita akan menikmati dia bersama-sama. Dan ini terjadinya at the end of the war ya. Kita seringkali itu nuntut, kapan ini pestanya? Gitu kan. Kapan pestanya? Tuhan bilang, perang baru mulai minta pesta. Kita kadang-kala lupa itu, gitu loh. Ikut Tuhan itu susah payah, seperti orang dalam peperangan. Kadang kita ketakutan, kadang kita itu enggak, kita cemas, kadang ada beberapa hal di luar kontrol kita. Enggak apa-apa. Dan saya selalu berkata begini, saudara. Kita itu hanya perlu memenangkan pertempuran karena peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Christ has won the war, but we need to overcome struggles and battles. Kita ini bertempur saja, tapi nggak berperang. Peperangan sudah dimenangkan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Amin. Peperangan kita melawan dosa misalnya, kadang masih bisa jatuh bangun nggak? Kita masih bisa kalah in the battle nggak? Bisa. Tapi apakah kita bisa kalah di dalam peperangan? No. Karena Tuhan sudah menang atas dosa. Dia mengalahkan upah dosa kita, mematahkan kuasa dosa di dalam diri kita. Jadi walaupun kita bisa jatuh, tapi nggak mungkin kita bisa kalah hidup terus-menerus di dalam dosa. Yang percaya katakan amin. Itulah yang Tuhan janjikan kalau kita melihat dia, mengamini dia sebagai raja. Dan yang terakhir, bagian yang saudara sukai, karena terakhir. Ayat 6. Kesimpulannya, kalau Tuhan itu gembala, kalau Tuhan itu raja, ini dia kesimpulannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mencoba mencari tahu kata Ibrani mengikuti di sini artinya apa. Ternyata saya menemukan kata itu seringkali dipakai dalam arti mengejar. Beberapa kasus terjadi peperangan dan musuh dikejar mau dibunuh. Kata mengejar itu adalah kata yang sama yang ada di sini. Makanya di dalam bahasa Inggris itu diterjemahnya pursue. Bukan cuma follow, tapi pursuing. Pursue. Mengejar kita. Jadi kebaikan, kemurahan mengejar kita. Jadi kita nggak usah ngejar kemurahan, kebaikan. Dia ngejar kita kecepatan tinggi. Saudara ngejar dia kecepatan tinggi. Sisipan. Sisipan. Nggak ketemu. Terus protes sama Tuhan. Tuhan, mana kebaikan dan kemurahannya? Aku kok nggak ketemu. Lah kamu nyari kebaikan sama kemurahan. Nyari itu Tuhan.